Akademik Ujian Terbuka Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia dengan acara Ujian Promosi Doktor atas nama Saudara Insinyur I Ketut Susilo Dharma MM dimulai. Ketua sidang dan para anggota Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Akademik Ujian Terbuka Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia dengan acara Ujian Promosi Doktor
Saudara Insinyur I Ketut Susilo Darmo MM dibuka oleh Ketua Sidang. Hadirin yang saya hormati, Om Swastiastu. Dengan mengucapkan Om Awinamastu, sidang akademik ujian terbuka Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Indonesia dengan acara ujian terbuka promosi doktor atas nama Saudara Insinyur I Ketut Susilo Darmo MM, saya nyatakan dibuka secara resmi. Selanjutnya, izinkan saya bertanya kepada Saudara Promovenus, apakah Saudara siap untuk mengikuti ujian? Om Swastiastu, yang terhormat pimpinan sidang, atas asum Ketua Waduh Nugraha, ide yang sangat dewasa. Dengan ini saya menyatakan siap mengikuti ujian promosi doktor. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk memperkenalkan Promovenus kepada hadirin. Silakan Pak Promotor. Terima kasih pimpinan sidang. Om Swastiastu. Dewan Penguji yang kami hormati, para undangan, di sini hadir senior saya, Prof. Susilo Darmo, Bapak Dr. Wayan Artedipe, semua atas kehadirannya. Izinkan saya menyampaikan kurikulum kita dari Promovenus. Nama Insinyur I Ketut Susilo Darmo MM. Beliau lahir di Denpasar tanggal 23 Juni 1967. Agama adalah Hindu. Alamat Jalan Kecubung, Gang Sedap Malam, nomor 9 Denpasar. Pendidikan beliau SD, beliau tamat tahun 1979 di SD nomor 19 Denpasar. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Denpasar, tamat tahun 1982. Kemudian lanjutkan ke SMA Negeri 3 Denpasar dari 82 sampai 1985. Kemudian beliau melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada, program studi teknik elektro. Beliau tamat tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, tamat tahun 2000. Kemudian baru melanjutkan ke Pasca Sarjana UI dari tahun 2023 sampai sekarang. Ini cepat 2 tahun sudah bisa promosi doktor. Riwayat pekerjaan dan organisasi banyak sekali ini, mungkin beberapa saja saya baca. Beliau pernah sebagai pengurus Peradah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ketua Keluarga Hindu Mandala Widya, Yogyakarta. Selama di Yogyakarta cukup aktif dalam organisasi Muda Hindu. Kemudian dari pekerjaannya, beliau pernah menjadi kepala seksi pelaksana pembangunan Telkom Palembang. Kemudian pernah menjadi manajer Grab Hari Telkomsel Yogyakarta dan Solo tahun 1996-97, kepala kantor regional
Telkomsel Jateng dan DIY 1997-1998. Kemudian pernah menjadi General Manager Telkomsel Kalimantan. Kemudian pernah juga menjadi General Manager Telkomsel Regional Sumatera bagian selatan, General Manager Network Telkomsel Bali Nusa, dan masih banyak sebagai General Manager ini. Pelatihan juga banyak sekali diikuti, mungkin saya tidak sebutkan, beliau luar biasa pengalamannya. Saya perkenalkan juga keluarga inti beliau. Ada Dr. Dia, kemudian Yuyun Yuni Eskom, kemudian putranya Wayan Adianto WDMM, Dr. Iki Komang Adi Gamika WD, Ketut Astika Rani BD Eskom, Putu Ayu Sila DP, Kadek Yuda SP, Komang Rainu SP. Demikian kurikulum vitae beliau. Jadi beliau ini luar biasa pengalamannya, sehingga dari pengalaman itulah mungkin lebih cepat adaptasi di undi ini, sehingga disertasi dapat cepat diselesaikan. Suksema Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor Saudara Insinyur I. Ketut Susilo Darmo MM sebagai berikut. Pertama, Profesor Dr. I. Ketut Susilo MSI selaku ketua, saya sendiri. Yang kedua, Profesor Dr. Utu Gelgel SHM Hum selaku promotor. Yang ketiga, Dr. Ida Ayu Ketut Surya Wahyuni SOS MSI selaku co-promotor. Kemudian yang keempat, Profesor Dr. Anas Madi Sumada MM MSI selaku anggota penguji eksternal. Dan yang kelima, Profesor Dr. Iwayan Sukayasa MSI selaku anggota penguji internal. Yang keenam, Profesor Dr. Ido Bagus Tribunal Tribunal MSI selaku anggota penguji internal. Dan yang terakhir, Profesor Dr. Ida Ayu Widayawati MPD selaku anggota penguji internal. Beliau tidak hadir di ruangan ini karena sedang ada kegiatan di Tangerang, Jawa Barat, sehingga beliau menguji lewat online. Baik, Om Swastiastu. Nah, itu saya sudah menyapa Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promovenus untuk memaparkan isi disertasi selama 15 menit, dimulai setelah pedel membunyikan tongkat kebesaran tanda dimulai. Untuk itu kepada Saudara pedel saya mohon untuk membunyikan tongkat kebesaran sebagai tanda awal dan tanda berakhirnya masa pemaparan. Om Swastiastu, Om Alkenam Astu Nama Sidam, Om Siriastu Tatastu Swaha. Pimpinan sidang, izinkan saya memulai presentasi niki dengan judul Modifikasi Manajemen Pemerintahan Desa Kuno di Desa Adat Bungaya Karangasem. Next. Nah, di sini kami lihat latar belakang kenapa pemilihan di Desa Adat Bungaya. Yang pertama adalah terdapat organisasi tradisional Dasolen yang disebut Ririgan 6 Likur yang biasanya itulah murni Ririgan. Tetapi kenyataannya Dasennya itu adalah
terdapat penyarekan desa, kelian desa, dan berhubungan dengan desa dinas adalah kelian desa adat. Nah, di sini setelah kami melakukan penelitian pendahuluan, itu seolah-olah terjadi dua matahari kembar, yaitu De Kebayan Wayan sebagai pemucuk pimpinan dan juga keliang desa adat. Beberapa masyarakat atau kerama itu jadi bingung. Next. Nah, inilah menjadi terdapat gap antara Dasolen dan Dasen. Kemudian terdapat juga keunikan upacara Usabe Dangsil di Desa Adat Bungaya yang diikuti oleh 13 desa adat yang berada di desa adat tetangga. Berikutnya belum adanya yang mengulas tentang secara holistik konsep beririgan. Nah, kemudian di Oktober 2023, kelian desa adat dengan penyarikan desa digabung. Ini supaya memudahkan dan tidak terjadi dua matahari kembar. Dan pemucuknya adalah Dane De Kebayan Wayan. Niki ririgan 26 likur. Nah, penyarikan desa ini adalah berfungsi untuk urusan eksternal ke MDA, ke desa dinas maupun ke desa adat yang lainnya. Next. Nah, dari latar belakang tadi, kami menemukan 3 permasalahan, rumusan masalah. Yang pertama adalah mengapakah dilakukan modifikasi manajemen di desa adat Bungaya. Yang kedua, bagaimana prosesnya. Yang terakhirlah apa implikasinya. Next. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi modifikasi manajemen pemerintahan tradisional desa kuno dan memberikan masukan ke desa dan pemerintah. Tujuan khususnya menganalisis faktor penyebab, prosesnya, dan implikasinya. Yang berikutnya manfaat teoritis menambah pengetahuan di bidang sosial, terutama perubahan sosial, kebudayaan, dan manajemen desa adat. Dan manfaat praktis berguna bagi masyarakat, lembaga adat, peneliti sendiri tentang bagaimana menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur. Next. Nah, kajian pustaka, dari ini kami melihat beberapa peneliti sudah melakukan kajian pustaka, seperti Korn melakukan dengan bukunya Hukum Adat Bali. Beliau melihat Bungaya menjadi pusat pelaksanaan usaha bedangsil. Berikutnya Gunada dan Surpa. Surpa melihat modernisasi berdampak pada desa adat. Kenali karakteristiknya, kemudian berdayakan parahyangan, pawongan, palemahan, aweg-aweg, seni budaya, dan ekonominya. Nah, Thomas Reuter melihat, beliau peneliti desa Age di Sukawana, beliau melihat Bali pegunungan itu biasanya pakai sistem ulu ampat dan hubungannya ritual. Next. Kajian pustaka berikutnya adalah Sandiasa dan Wahyu dan Mardika. Nah, di sini beliau melihat desa yang sama, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda. Sandiasa melihat desa Bali Aga itu bagaimana dalam pengaruhnya arus globalisasi. Berikutnya Mardika melihat pemertahanan identitas. Nah, dari sini cara mempertahankan di arus globalisasi itulah dengan mempertahankan bentuk bangunan, tarian sakral, dan adat istiadat. Nah, kalau Mardika melihat penyeragaman itu berpotensi untuk menggerus kejulahan. Jadi ini dengan tadinya berbeda-beda, nih seragam malah menjadi menggerus malah potensi. Kemudian Suyadnya, beliau melihat di sisi di desa Tenganan. Judulnya Interaksi Kekuasaan Adat dan Negara. Melihat bahwasanya Perda 4 2019 memiliki kecenderungan bentuk kontrol terhadap desa. Nah, kemudian Kandi Wijaya dengan Pance Bali Krama di Puragung Besakih, beliau terkenal dengan keluarannya manajemen sinergi karya yang berbasis agama, seni budaya, ekonomi, dan politik. Dan terakhir kajian dari Pak Windia tentang Perda 4 sebagai Bali Mawe Care. Next. Nah, dari judul tadi kami bagi dalam 2 distribusi konsep. Yang pertama adalah modifikasi. Modifikasi itu perubahan untuk menaikkan nilai tambah. Dan manajemen pemerintahan desa kuno biasanya homogen, sederhana, tradisional, kekeluargaan, tentang linggih, sesana, swadharma, dan swadikara. Nah, desa kuno adalah abad ke-8 sampai 14. Desa tua ini disebut juga Desa Mula, Bali Age. Nah, menurut Perda 4 2019 dibagi terhadap 3, Bali Age, Bali Apenage, dan Bali Anyar. Next. Nah,
Dari permasalahan tadi kami bedah dengan empat teori utama. Rumusan masalah pertama kami bedah dengan teori modernisasi yang kami eklektikan dengan teori fenomenologi dari Scoot. Kemudian rumus masalah 2, teori manajemen, tentunya planning, organizing, actuating, and controlling, dan ditambahkan dengan kitab-kitab Indi Sastra tentang leadership. Kemudian rumusan masalah 3, teori resepsi, kami memakai dengan Stuart Hall tentang media power. Next. Nah, ini adalah model penelitian dari rangkuman tadi adalah bagaimana kami rumusan masalah kami bedah dengan beberapa teori. Next. Kerangka berpikir. Di sini tampak bahwasanya modernisasi dan arus globalisasi, desa adat itu mengalami kegalauan. Memberi kemudahan tetapi membawa nilai-nilai keikutan. Berikutnya desa adat Bungaya mengadopsi nilai-nilai kebudayaan modern, di sisi lain menggiatkan kearifan lokal, ini terjadi turbulence. Nah, akhirnya pimpinan desa adat Bungaya melakukan modifikasi agar tetap relevan terhadap perkembangan zaman dengan pemberdayaan parahyangan, pawongan, pelemahan seni budaya, awik-awik, dan ekonomi. Nah, dan satu hal lagi kami temukan adalah pemanfaatan teknologi di sana, sudah terbiasa pakai WhatsApp dan sebagainya. Next. Nah, ini metode penelitian, pendekatan secara sosiologis budaya organisasi, secara kualitatif, paradigma interpretatif, lokasinya di desa dan Bungaya, jenis data, kualitatif, dan purposive sampling. Sumber data, primer, sekunder, kemudian instrumennya, peliti sebagai instrumen utama, melakukan wawancara dan sebagainya. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara mendalam. Next. Gambaran umum lokasi penelitian. Desa adat Bungaya terdiri dari 2 desa dinas, yaitu Desa Dinas Bungaya dan Desa Dinas Bungaya Kangin. Nah, dengan penduduk 12.855 orang, 15 banjar adat dan 11 dusun. Next. Nah, ini faktor penyebab. Dari paparan tadi ada 2 penyebab secara internal, yaitu pertama tetap mempertahankan organisasi desa tua, memperbaikan manajemen dan transparansi, tidak tumpang tindih dan sederhana dan fokus. Ini mengafirmasi teori dari Scoot, yaitu because of motive. Motif karena, yaitu in order, orientasi ke masa lalu. Jadi masa lalu, kemudian berikutnya eksternal. Belum, eksternal itu bagaimana mengikuti perda, kemudian juga ingin mengikuti perkembangan zaman. Oke. Kemudian proses modifikasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, di sini perencanaan dilakukan dengan paruman, kemudian pengorganisasian dilakukan dengan pembentukan panitia, kemudian pelaksanaan dengan transisi dalam setahun, berikutnya pengawasan dilakukan oleh para perwayah. Nah, berikutnya adalah pelantikan anggota baru dengan konsep nerag. Nerag, kemudian paduluan dengan nyengker, nerak, ngemping, ngempel, pesaluk, dan belancaran. Next. Nah, ini adalah sistem Ririgan 6 likur yang kalau kita cocokkan dengan teori modern, bahwasanya Sinoman Teben yang terdiri dari 10 orang, di sini adalah low level. Kemudian Sinoman dulu itu middle level. Nah, yang paling tinggi adalah De Kebayan Wayan. Jadi pemucuknya adalah top level adalah Dane De Kebayan Wayan. Next. Nah, implikasi modifikasi. Dari sini tidak ada yang utama implikasi, bahkan berdampak positif. Yaitu tentang sosial budaya juga ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah secara ekonomi. Karena dari 50% penduduknya bertanian, beralih sekarang masih 25%. Tetapi di sisi lain, profesi jasa naik. Next. Simpulan, faktor penyebab modifikasi manajemen, yang satu adalah internal, motif karena, kemudian tetap gunakan organisasi tradisional, dimodifikasi ririgannya, kemudian perbaikan administrasi, keuangan, dan transparansi,
organisasinya sederhana, fokus tidak terbang tindih. Kemudian eksternalnya motif supaya relevan terhadap perkembangan zaman, konsultasi dengan Majelis Desa Adat Provinsi, Perda 4 2019 terutama pasal 53 dan 54. Motif karena orientasi ke masa lalu lebih dominan daripada motif supaya. Next. Proses terjadinya modifikasi mengikuti sistem fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian dilakukan ngalingi hang dane kebean wayan dengan namanya pesaluk. Kemudian juga ngadegang prajuru desa. Nah, kemudian pemimpin ini diuji dalam ritual usabe-usabe yang ada seperti usabe dangsil, muhun-muhun, usabe dalam, usabe emping, usabe seri, usabe sambah, dan usabe sumbu. Next. Implikasi terjadi di sini secara regularitas itu adalah malah krama desa sama paduluan juga lebih dapat informasi dari media online. Sosial budaya modifikasi dilakukan secara bertahap, tidak langsung. Kemudian secara ekonomi peralihan mata pencaharian tadi. Nah, temuan penelitian, suksesi ririgan hanya dari Banjar Adat Desa Mued. Terdapat pertima selonding yang disakralkan. Pemampatan teknologi, medsos, dan dalam koordinasi. Mengafirmasi gagasan SKUT tentang motif tindakan, motif supaya, dan motif karena. Nah, saran kepada pemerintah, klasifikasi desa adat berdasarkan ekonomi, karena selama ini adalah dari pengaruh Jawa ke Bali. Ke MDA, pembuatan database kerama mipil, kerama tamiu, dan tamiu. Nah, ini memudahkan dan di desa adat akan melihat melakukan strategi juga ke depan. Nah, desa adat, pembaharuan aweg-aweg dan pararem. Masyarakat umum dilakukan harmonisasi antara modernisasi dan kearifan lokal. Kemudian lembaga pendidikan sering-seringlah melakukan fokus group discussion, terutama kearifan lokal untuk generasi berikutnya. Next. Matur suksema, tinggi sudah selesai dan Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Saudara Romo Venus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekarang kita memasuki ruang diskusi. Untuk itu kepada Saudara Pedel dimohon untuk memberikan peranan awal dan peranan akhir. Setelah 40 menit proses diskusi dilaksanakan. Yang kedua, tanpa mengurangi hak para pemuji, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistika disertai disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian doktor tertutup. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian saya akan meminta kepada Bapak Ibu Dewan Penguji untuk memberikan pertanyaan, saran, mungkin juga masukan kepada Saudara Romo Venus. Sebagai kesempatan pertama, maka saya berikan kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andes Made Sumado MM MSI selaku anggota penguji eksternal. Silakan Pak Made. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, para tim penguji, Dewan Penguji disertasi pada hari ini. Izinkan saya mengaturkan pangandalupa Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, selamat saya sampaikan kepada Bapak Insinyur Ketut Susilo Darmo MM sudah sampai pada tangga terakhir ya Pak ya. Semoga nanti membuahkan hasil yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, karena waktunya terbatas, maka itu saya tidak akan mengulas lagi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Saya akan langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Semoga nanti apa yang saya tanyakan cukup jelas dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak menjelaskan korelasi antara konsep modifikasi manajemen
dengan dinamika budaya lokal dan struktur adat. Sekali lagi, bagaimana Bapak menjelaskan korelasi antara konsep modifikasi manajemen dengan dinamika budaya lokal dan struktur adat itu sendiri. Yang kedua, bagaimana Bapak menyampaikan sistem nilai Bali Age dalam kerangka teori manajemen berbasis kearifan lokal. Mungkin pertanyaan saya terakhir, bagaimana Bapak melihat peluang disertasi ini untuk dikembangkan menjadi model tata kelola desa adat berbasis budaya yang berkelanjutan secara nasional? Nah, mungkin itu aja dulu pertanyaan saya kepada Bro Mependus. Semoga kalau ada waktu nanti saya tambahkan lagi. Kalau memang waktunya terbatas, cukup 3 pertanyaan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Prof. Made. Silakan Saudara Bro Mependus untuk menanggapi ada 3 hal yang disampaikan oleh Dewan Penguji. Silakan. Ya. Yang terhormat pimpinan sidang, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji Profesor Dr. Andus Imade Sumade MM MSI. Yang pertama, bagaimana korelasi antara manajemen dengan dinamika dalam struktur adat. Nah, kalau kita lihat fungsi manajemen ini ada yang namanya planning, organizing, executing, and controlling. Nah, di desa adat itu juga ada kekuasaan ini melacel-lacel. Jadi planning itu ya dilakukan. Jadi tidak akan bisa melaksanakan usaha berdangsil yang besar melibatkan 13 desa adat kalau tidak ada planning yang baik. Ini luar biasa sekali dilakukan dan sudah terbukti dari beberapa tahun kemudian sudah dilakukan. Nah, ini bagaimana dinamika terjadi di desa adat itu melakukan modifikasi juga. Sebagai contoh, kalau dulu boleh dikit dari penjagaan desa, ya. Dulu itu kalau tidak berada jadi margi itu harus turun, itu kabel gitu. Tapi dengan ada sekarang mempertimbangkan beberapa pertimbangan, itu sekarang dengan lisin sudah, itu terjadi pola pikir yang dilakukan sesuai enggak? Berarti tetap masih di lisin, ini menjadi luar biasa dengan dinamika di mana di desa itu terjadi. Nah, ini kan mungkin cukup untuk nomor 1. Ya. Yang kedua, bagaimana sistem nilai Bali Age dalam kerangka kearifan lokal. Ya, jadi, nah, kearifan lokal di sini adalah hal-hal yang sederhana dilakukan jadi ya, tetap dipertahankan seperti pelaksanaan usabo mun, kemudian juga ada usabo dalam. Itu kearifan lokal yang suksmanya dijelaskan kepada masyarakat. Ini loh bagaimana sistem Bali Age ini adanya dan tidak ada yang namanya asal base di sana. Bali Age itu kena asal base, tidak ada sistem kasta, tidak ada. Nah, ini kearifan lokal ini dipertahankan di desa adat Bungaya, dipertahankan kemudian disampaikan kepada masyarakat dan apalagi dengan teknologi sekarang. WA kemudian ada komunitas kalian bayar adat, kemudian ada juga komunitas seni. Itu dilakukan antara teknologi dengan konsep Bali Age-nya mengadop juga teknologi. Nah, ini mungkin kearifan lokalnya tetap bertahan, nilai-nilai itu yang mana sesuai dilakukan modifikasi dilakukan, tapi yang tidak sesuai itu tidak dilakukan. Nah, yang menjadi hal yang utama yang tetap dipertahankan adalah haruman. Setiap melaksanakan apapun haruman dulu. Nah, ini
dari Parungan, setelah Parungan Perwaya, para Perwaya dan Paduan Desa ini ke Wasanin diberi nama Parungan Desa Tegak. Di sinilah memutus untuk di desa itu mempertahankan ke desa adat Ungayun adatnya. Itu yang kedua. Kemudian bagaimana melihat peluang disertasi ini dikembangkan untuk menjadi model budaya berkelanjutan. Nah, disinilah kita lihat dengan model ini untuk desa tua di Bali bisa kita pakai. Desa tua yang ada di luar, sekali dari Ring Sumatera Barat, itu bisa mengadop karena sistemnya perlu mempertahankan budayanya, kearifan lokalnya dipertahankan, tapi dia tidak akan menghindar dari teknologi atau perkembangan zaman. Itu bisa dilakukan sebagai model. Di Bali khususnya model untuk Bali Tua itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan Bali Apunage? Karena sistemnya berbeda dengan berdesa. Kalau di Bali Tua tidak ada istilah berdesa. Yang ada adalah Dane Kebayan Wayan atau sebutan lain. Mungkin begitu, Prof. Baik, terima kasih. Silakan diberikan aplaus dulu. Saya kembalikan pada Pak Prof. Madi. Masih ada yang perlu dikomentari? Terima kasih Pak atas penjelasannya dari 3 pertanyaan saya tadi. Saya cukup sangat jelas atau berterima kasih memberikan jawaban saya gamblang. Saya sangat puas jadinya. Kalau ada waktu Pak, masih? Nah, kalau masih ada waktu, saya mungkin mengajukan satu pertanyaan, satu lagi. Nah, yang pertanyaan saya berkaitan juga dengan disertasi Bapak itu sendiri. Nah, sekarang kita ketahui bahwa tanpa melakukan modifikasi pun Pak, anak-anak sekarang, apalagi anak-anak Gen Z atau anak milenial ini sudah melakukan perubahan itu sendiri. Nah, di satu sisi adalah Bali khususnya pendapatannya berasal dari pariwisata. Nah, pendapatan berasal dari pariwisata atau unggulan Bali adalah dari budaya. Nah, kalau umpamanya budaya Bali itu dimodifikasi sedemikian rupa, saya yakin bahwa kunjungan pariwisata ke Bali itu tidak ada, karena Bapak rohnya adalah pariwisata itu budaya. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal ini agar ke depannya tidak terjadi peralihan semuanya anak-anak, utamanya anak-anak Gen Z ini agar paham ya desa adat kuno dan sebagainya. Apalagi sekarang anak ini Daksino aja tidak tahu, apalagi yang lainnya. Nah, silakan Pak. Silakan Saudara Prof. Benus singkat. Ya, terima kasih. Saya langsung aja. Bagaimana ini perubahan yang dilakukan, perubahan yang terarah, bukan misalnya ngawur gitu, tidak, itu terarah. Karena apa? Yang dilakukannya adalah strukturnya supaya lebih efektif ekonomis. Nah, tetapi dari sisi lain nilai-nilainya tetap dipertahankan, identitasnya tetap. Sekali ambil ini dari ke salah Sirna ini yang sampai sekarang nggak pakai baju beliau, sampai beliau adalah naruh tegak, label. Setelah 3 tahun beliau baru mulai seperti dana-dana yang lain. Nah, ini kelihatan sekali tidak pakai itu kita pertahankan. Nah, kalau sudah mengejar label, misalnya tidak mendapat lagi beliau sudah boleh pakai pakaian. Nah, bagaimana generasi muda ini adalah tantangan ke depan. Ya, dilakukan dengan badan 15 badan adat yang ada, kita buat yang namanya teknologi. Jadi literasi digitalnya jalan, dibuatin supaya literasi tentang manajemen anak SMP dikasih tahu ini kalau dirikan 6 likur. Karena kalau dia nggak tahu bagaimana generasi berikutnya. Tantangan yang utama adalah penduduk di desa adat Buaya 12.855, 60% adalah
yang ngajengan karir ini. Yang lainnya masih AMIU. Kelihatan Pak. Baik, terima kasih. Kalau masih ada Pak, nanti selesaikan secara adat di luar sidang. Baik, selanjutnya saya persilakan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Wayan Sukayasa MSI selaku anggota penguji internet. Silakan Bapak Wayan. Om Swastiastu. Terima kasih pimpinan sidang, Dewan Penguji yang terhormat, para undangan, para sesepuh Desa Bungayu, sesepuh Karangasem, para profesor yang hadir pada hari ini menunjukkan bahwa Bapak Susilo Darmo memiliki relasi sosial yang mantap, luas. Pertanyaan saya kepada Bapak Susilo Darmo, yang pertama, pandangan dunia atau ideologi religius, kealaman, kemanusiaan dan ketuhanan yang dianut oleh Desa Adat Bungayu sehingga dapat mempertahankan tradisi Bali kuno yang marak meriah ritual. Itu satu. Yang kedua, strategi apa yang diterapkan oleh sesepuh Desa Adat Bungayu untuk mengantisipasi perubahan atau gempuran peradaban modern yang cenderung hedonis. Yang ketiga, seni budaya unggulan Desa Adat Bungayu yang mungkin bisa dikembangkan sehingga dijual di ranah pariwisata. Dan tentu itu harus didukung oleh potensi ekonomi yang mendukung. Kira-kira potensi ekonomi yang mendukung Desa Adat Bungayu itu apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Bapak yang saya juga ada 3 hal yang perlu ditanggapi. Saya kira sudah cukup jelas. Silakan promotornya. Siap. Terima kasih yang terhormat pimpinan sidang. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji Profesor Dr. Iwayan Sukayasa MSI. Yang pertama adalah bagaimana ideologi religiositas terhadap pelemahan Parayangan Pawongan yang dianut di Desa Adat Bungayu. Nah, Desa Adat Bungayu ini desa tua yang kalau beberapa yang saya lihat itu adalah menjadi senternya dari desa-desa kiri kanan. Dari contohnya Desa Asak, Desa Kastale, bahkan Desa Tenganan Pegeringsingan. Nah, terbukti adalah di saat usaha Bedangsil, 13 desa itu ngerembe itu apa menggotong Dangsil dari Bali Agung sampai ke Pura Penataran. Ini dilakukan secara bersama. Nah, ini adalah bagaimana pawongannya berjalan dengan baik, bagaimana perumahannya ditata, karena ada juga umum desa di sana. Umum desa setiap setahun sekali ada upacaranya. Bagaimana perumahannya juga tertata dengan baik. Kemudian juga ketuhanan, dengan usaha yang ada tahunan, ada 2 tahunan, ini dilakukan dengan baik. Inilah menandakan ideologi yang ada sekarang nancep di desa itu. Nah, tinggal bagaimana mempertahankan untuk generasi muda. Ini yang PR berikutnya supaya generasi muda juga paham terhadap apa nilai-nilai budaya kearifan yang kita miliki dan dipertahankan dengan baik. Tentunya dengan melakukan modifikasi seperlunya, nilainya tetap dipertahankan. Sekali tadi dan saya katakan bahwa kalau kemudian gitu dengan melisih, kemudian karena sekarang di saat ke pantai itu belis, itu dulu nggak boleh pakai sendal,
sekarang karena aspal di mana-mana boleh pakai sendal. Nah itu alat. Itu mungkin Prof yang nomor satu. Jadi ideologinya tetap dipertahankan, tapi dengan mana yang diperlukan dilakukan modifikasi. Yang kedua, strategi apa tentang perubahan strategi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan. Nah, ini dilakukan dengan sosialisasi ke SD, ke SMP itu untuk generasi muda. Kalau dari sisi panduannya sudah mengerti, begitu juga sudah mulai dilakukan penelitian lanjutan seperti makna-makna apa yang dilakukan. Di saat galungan penyajian itu ada namanya tambang walu. Di sana menurut kita lihat itu juga ada beberapa artefak yang ada di sana itu harus dilihat dan diteliti kembali apa maksudnya ini. Itu dilakukan dalam proses. Nah, kemudian juga bage-bage yang ada, jadi dari pendidikan desa itu membawahi bage-bage yang ada. Karena kebetulan Abdul ini pendidikan desa alumni UI juga, beliau dipercaya menjadi beasiswa di sini dan sekarang melakukan pemikirannya bagaimana membuat ini bisa bertahan, bisa kita identitas yang ada itu dipertahankan kemudian digali kembali. Nah, strategi itu dilakukan dengan bikin bukunya, kemudian dengan komunitasnya dilakukan, kemudian komunitas seni dilakukan. Seperti kemarin itu baris jor-jor sama baris versi itu hampir punah. Sekarang dilakukan rekonstruksi. Itu dilakukan oleh Paikatan Komunitas Seni, sedang berjalan sekarang. Karena ini baru dilakukan setahun, hampir 1,5 tahun modifikasinya, baru terlihat. Kemarin juga ada, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu, itu ada bulan aksara, itu dilakukan kompetisi. Pakisnya sudah berapa juara yang tadinya tidak pernah ikut berbicara. Jadi Desa Adat Bungaya ini siap untuk berbicara di level kecamatan, kabupaten, bahkan di provinsi, bahkan luar negeri. Nah, dan terakhir seni budaya apa yang untuk potensi ekonomi. Nah, di sini kita lihat ritualnya iya, kemudian ritus ada, kemudian tinggal bagaimana kita menggali lagi apa makna ini. Karena kemarin kita dengan pendidikan desa kita lihat juga ada semacam jiwa durga, ada fotonya, tapi belum ada yang banyak mengenal. Ini sedang digali. Begitu juga lontar-lontar yang ada biasanya kan cuma di dibantu saja, ke depan itu akan dibaca kembali. Nah, inilah pihak-pihak dari akademik kita bisa bekerja sama untuk menggali potensi-potensi yang ada di samping pariwisata budaya di sana. Kenapa kita bilang pariwisata budaya? Karena Gunung Agung bagus sekali kelihatan dari Desa Adat Bungaya, apalagi dari Banjar Tengah. Itu bahkan bisa 2 tahun sekali ke Besakih, itu view-nya yang dari Banjar Tengah itu akan stay di sana karena sebagai penjaga desa. Dan yang lain itu datang ke melancaran istilahnya di saat tersaluk, itu semuanya ke Besakih kecuali yang Banjar Tengah untuk menjaga desa. Nah, tradisi ini disalurkan, bisa dilakukan, dipertahankan apa maknanya. Dan tentunya potensi desa dengan umur desanya dan terpelihara dengan baik yang dilakukan ya baru saat menanam, benih padi itu upacara-upacara ada di dalam. Mungkin itu Prof. Baik, bagaimana Prof Bayan? Masih ada? Silakan. Komentar sedikit tentang pandangan dunia ini adalah aspek ontologis yang perlu direfleksi kembali mengapa Desa Balik Gunung itu bisa bertahan di Karangasem khususnya, karena saudara sendiri adalah yang nanti menjadi ahli manajemen Balik Gunung. Tentu aspek ontologis yang paling mendasar yang menjadi roh yang dapat dirumuskan seperti misalnya negara Indonesia Pancasila,
dipegang. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bayat. Saya kira ini tambahan wawasan aja, jadi silakan dicermati lebih dalam lagi. Baik, Bapak Ibu, kemudian saya lanjutkan untuk penguji berikutnya. Saya berikan kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Uda Bagus Gede Triguno, MS. Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih pimpinan sidang dan seluruh anggota Dewan Penguji. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Prof. Pedus sudah sampai kepada tahap akhir. Tidak banyak orang bisa berdiri dengan senyum tegak di panggung itu. Karena ini ujian terbuka, saya lebih banyak menggali wawasan saudara. Ada satu teori mengatakan kekuasaan itu tidak bersifat monolitik, tersebar dan dinegosiasi di banyak level. Kalau kita setuju dengan reference itu, maka di desa tempat saudara penelitian ada dua kemungkinan. Ia menjadi arena kontestasi bagi dua jenis desa dan pimpinannya, atau ia juga dapat menciptakan negosiasi otoritas. Bagian mana dari dua kemungkinan teori itu yang saudara temukan di lokasi penelitian? Itu yang pertama. Tokoh seperti Edward Seals, Anthony Giddens, dan banyak tokoh lain dalam tematik besarnya modernity and self-identity, the consequence of modernity, selalu ada garis tebal yang menyatakan bahwa bersamaan dengan hadirnya modernitas atau modernisasi, maka tradisi itu akan hilang. Ya. Nah, dalam konteks ini tradisi yang dianggap sebagai penyangga rasa aman oleh para penganut tadi mulai dianggap perlahan-lahan runtuh oleh rasionalitas modern. Misalnya tadi efisien, efektif, logik gitu. Jadi itu mengalahkan yang lain-lain. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, kira-kira apa rekomendasi Anda untuk menyelamatkan keluhuran nilai-nilai tradisi tanpa harus menolak hal-hal baik dari modernisasi? Ya, saya kira dua dulu. Masih ada 7. Terima kasih Prof. Saudara Prof. Ada 2 hal, tapi cukup menohok. Silakan. Dikomentari. Terima kasih yang terhormat pimpinan sidang. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji Profesor Dr. Ida Bagus Gede Yuda Triguna MSI. Yang pertama adalah kekuasaan tersebar menurut Foucault, ya Prof ya. Kemudian ada 2 kemungkinan, ini antara generasi muda sama generasi tua. Nah, di sinilah kita lihat tradisi dilakukan negosiasi. Nah, tradisi negosiasi kemudian terjadi modernitas. Nah, di sinilah kita menurut Thomas Hillman
itu mengatakan ada 5 hal, saya sebutkan 3 aja. Pertama, kita bisa menghindar, avoiding. Nah, yang berikutnya kita bisa kolaborasi di atas. Nah, yang dilakukan oleh desa adat bunganya adalah melakukan kompromi. Jadi nilai-nilai yang tetap dipertahankan seperti paduan pendidikan 6 likur dipertahankan, haruman dipertahankan. Kemudian melakukan setiap bulan di bulan purnama ada haruman dilakukan dengan baik. Nah, kalendernya juga sedikit berbeda dengan kalender yang ada di yang nasional. Itu tetap dipertahankan. Nah, hal-hal yang sifatnya mensupport itu dipakai seperti teknologi WhatsApp. Jadi nilai-nilai tradisi tetap dipertahankan. Di sisi lain, teknologi untuk mempercepat koordinasi. Ambil niki paduan gue niki sampun familiar memakai Zoom meeting. Luar biasa niki, luar biasa niki. Artinya apa? Walaupun ya, jadi think global, act local. Ini tetap dipertahankan. Jadi pariwisata budaya itu nggak akan hilang. Tadi Prof. Sumardi sampaikan juga. Jadi tetap bisa mempertahankan. Nah, inilah nilai-nilai itu seperti usabe itu dilakukan. Usabe mun itu kira-kira bulan Januari. Berikut lagi usabe dalam kira-kira bulan Maret atau April. Berikut lagi ada pesalup usabe emping. Berikut lagi ada usabe yang lainnya. Yang ini tuh mengingatkan kita bahwasanya ini loh tradisi, ini loh leluhur kita yang sudah memberikan nilai-nilai yang kita patut pertahankan. Nah, ini mungkin Prof, jadi memang menyebar dari tidak monolitik. Nah, ini menjadi keunggulan yang kita bisa melakukan kompromi terhadap tradisi dan modernisasi. Itu nomor 1. Kemudian modernisasi, rekomendasi penerapan keluhuran. Nah, rekomendasi itu rekomendasi terhadap nilai-nilai yang ada. Kita memang harus gali semuanya nih, Prof. Jadi digali kemudian nilai apa yang ada. Nah, seperti ini, saya lihat di saat serah terima antara Dane Kebayan Wayan kepada Dane Kebayan Baru, itu saya cantumkan di sini. De Kebayan Wayan, Mandira ngaturang paduan desane seraja kadil. Kayangan, Pura, Pepayon, Beji, Pasar, Margi, Palasan, Alangan, Bulungan, Sambatan, Yadin lemah, Yadin peteng, Yadin panas, hujan, angin, keruk, grepek, ceber, keni, de, kebayan-wayan, memargian, seraja, kahil, desane, moksami. Itu luar biasa semangatnya. Artinya apa? Walaupun petir, keruk, grepek, harus dilakukan. Itu kekuatan dari desa dan Bungaya untuk mempertahankan identitasnya. Sukses semua, Prof. Kenapa? Prof, masih ada? Terus? Puas dengan jawaban. Terima kasih. Baik, untuk penguji berikutnya saya persilakan yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Ida Ayu Widayatnyawati MPD yang beliau melalui Zoom meeting. Silakan Prof. Ayu. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, yang saya hormati juga para penguji, serta para undangan yang saya juga hormati, dan Bapak Insinyur Ketut Susilo Darmo yang berbahagia. Ya, salam kenal ini Pak. Jadi kita tidak pernah bertemu pada saat perkuliahan ya, ataupun mungkin Bapak juga tidak mengenal saya juga. Tetapi saya juga senang bisa bertemu di sini ya dalam ujian terbuka Bapak Ketut Susilo Darmo. Ya, saya berikan apresiasi pada Bapak yang luar biasa. Sudah tadi saya mengikuti pendapat-pendapat Bapak, artinya pertanyaan-pertanyaan dari para penguji sudah Bapak bisa berikan tanggapan ataupun jawaban dengan baik. Ya. Jadi saya sebagai penguji yang terakhir ini,
tidak akan banyak lagi memberikan pertanyaan. Jadi saya gampang-gampang saja Pak Insinyur ini. Dari penelitian yang Bapak lakukan itu tentang manajemen ya Pak. Jadi adanya suatu modifikasi manajemen pemerintah di Desa Bungaya. Tadi sudah disampaikan terjadinya modifikasi, alasan daripada modifikasi, tentunya semua manajemen itu mengikuti perkembangan zaman, itu mungkin alasan yang paling penting gitu ya. Nah, setelah terjadinya modifikasi itu kan artinya ada perubahan manajemen dari yang lama ke manajemen baru. Ya, walaupun tadi sudah dijelaskan beberapa perubahan-perubahan itu, tapi belum secara jelas ya disampaikan bentuk manajemen barunya itu seperti apa. Dalam aspek mana saja mengalami suatu modifikasi, gitu kan. Jadi ada aspek-aspek manajemen, apakah keseluruhan aspek manajemen itu mengalami modifikasi. Nah, sehingga nantinya kan terjadi atau terdapat modifikasi itu, setelah adanya modifikasi terdapat manajemen baru yang nanti akan diterapkan di Desa Bungaya tersebut. Jadi apakah keseluruhan aspeknya ya, karena tadi yang Bapak teliti itu kan proses modifikasinya ya, proses modifikasinya, ada planningnya, ada organizingnya, dan semua itu sesuai dengan manajemen itu. Setelah adanya modifikasi ini, bagaimana akhirnya bentuk dari manajemen yang ada di Desa Bungaya tersebut. Itu nomor 1 ya Pak. Kemudian mungkin dengan adanya modifikasi ini, ya tentu kita selalu akan mengikuti perubahan-perubahan nih Pak, baik di manajemennya, nanti di desa adatnya, dan semua itu pasti kita akan mengikuti suatu perubahan-perubahan tersebut. Tujuan dari manajemen itu kan untuk mensejahterakan masyarakat itu sebenarnya ya. Jadi kita lakukan suatu perubahan-perubahan yang mana nantinya akan mensejahterakan masyarakat, jadi tidak akan nanti merepotkan atau menyusahkan masyarakat tersebut. Ya, jadi dengan adanya modifikasi di desa itu, apakah ini sudah dapat, apakah masyarakatnya sudah merasakan kesejahteraan itu, atau barangkali ada masyarakat yang masih mengalami misalnya ketidaksesuaian gitu, dengan adanya modifikasi ini, merasa keberatan lah masyarakatnya dengan ada modifikasi ini ya, karena tadinya misalnya harus turun dari kendaraan kalau ada betara lewat, kemudian sekarang kan apakah masih seperti itu kan merasa keberatan kalau memang itu dilaksanakan, mungkin itu ya Pak. Saya kira itu saja dulu dari saya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, silakan Saudara Romo Pendes untuk menanggapi. Yang terhormat pimpinan sidang, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji Profesor Dr. Ide Ayu Gede Yatnyawati MPD. Yang pertama adalah manajemen desa adat, apanya saja yang dimodifikasi. Kalau dilihat di sini struktur iya, yang tetap bertahan struktur prosesnya, kemudian yang tetap bertahan itu adalah nilai-nilainya. Nilai komunalnya tetap bertahan, karena yang melakukan modifikasi itu adalah perubahan value, tidak melakukan transformasi. Kalau transformasi merubah bentuk. Nah, ini adalah menyesuaikan seperti mobil, bannya saja kita lakukan, yang mana menghambat perbaikan. Nah, di sini 26 informan yang kami lakukan penelitian ingin mempertahankan desa tua. Desa tua artinya ririgan ini. Nah, kemudian mengoptimalkan penyarikan desa urusan keluar. Nah, ini yang utama. Bagaimana tugas-tugas yang selama ini parahyangan dilakukan oleh Dane Kebayanwayan, hal yang pawongan, palemahan dilakukan oleh penyarikan desa. Seperti meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan dari manajemen ini adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah,
Kemudian aspek apa saja tadi sudah, jadi penyerakan desa ini menjadi sentral. Karena apa? Beliau tuh menghubungkan kepada Dane Perwayah, begitu Paduluan, begitu juga terhadap organisasi yang dilakukan modifikasi. Sebelumnya seolah-olah terjadi matahari kembar. Ada klien desa adat, bingung dia yang mana, dan bahkan ya kalau sama pendapatnya, kalau berbeda mungkin akan menjadi keramanya akan bingung. Nah, bagaimana mempertahankan? Muncullah awik-awik di surat. Ini dalam proses penyuratan awik-awik. Begitu juga pararem yang penting. Karena regulasinya penting. Apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, ini adalah dari sisi Parahyangan, Palembahan, Pawongan. Seperti tadi kalau dari sisi Pawongan bagaimana melakukan komunikasi dengan Tamyu. Karena Tamyunya hampir 40%. Nah, ini harus ditata dengan pararemnya. Kesukatan Kerame itu sedang dibuat, mudah-mudahan Dana Penyerakan Desa dalam waktu dekat sudah jadi. Ini sedang berproses. Nah, kemudian perubahan-perubahan apa yang ya, oke. Jadi perubahan yang sudah dilakukan dengan bage-bage yang sudah bergerak, kan dari Penyerakan Desa di sini ada bage Parahyangan, Palowongan, sama Palemahan. Nah, perubahan yang sudah dilakukan sekarang terbentuk Palemahan sudah melakukan mana pura-pura yang mau diperbaiki. Kemudian mengimbau kepada Kerame Muat, Kerame Mipil untuk mari kita bersama-sama membangun desa ini. Begitu juga bage-bage yang lain LPD sebagai contoh. Itu lama tertidur, ini sedang dibangkitkan kembali. Mudah-mudahan di bulan September sudah bisa beroperasi secara parsial. Nah, itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga Bubda. Nah, cuman di sini yang perlu dikoordinasikan antara desa adat dengan desa dinas. Ini kan bidangannya sama. Nah, kemudian bagaimana Bubda, bagaimana Bumdes, ini yang harus disinergikan. Nah, itulah kita duduk bersama dengan klien desa adat, klien desa dinas, untuk bersinergi seperti yang sesuai dengan surat edaran Bapak Gubernur mengenai sampah. Kita duduk bersama, ayo siapa yang akan menangani ini? Nah, yang dipimpin oleh Dana Penyerakan Desa. Nah, inilah visi-visi yang ke depan dilakukan supaya kesejahteraan berjalan, memulai proses dengan konsep ekonominya digerakkan dan menggali juga seni dan budaya. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Gunada itu, Parahyangan, Palemahan yang perlu di-empowering. Parahyangan, Palemahan, Pawongan, awik-awiknya, kemudian seni dan budaya dan ekonominya. Nah, temuan saya ada teknologi di situ. Teknologi yang bisa merangkul dengan pondasi-pondasi, katakanlah kita bisa cakupkan di dalam itu, dimanapun berada keramenya bisa mengakses. Mungkin begitu, Prof. Matur suksema. Suksema berarti modifikasi sudah diterima oleh masyarakatnya dan sudah masuk awik-awik, enten nggih Pak? Nggih. Sudah masuk Pararem awik. masuk. Pararem ya. Ya, sampun. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Dayu. Ya. Tampaknya Batara Kala yang paling kuasa, sehingga walaupun masih menarik untuk didiskusikan, kita harus hentikan sampai di sini. Kita beri aplaus sekali lagi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk memberikan waktu kepada Dewan Penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini sidang akademik ujian terbuka, ujian promosi doktor atas nama Saudara Insinyur Iketut Susilo Darmo MM dinyatakan ditunda selama 15 menit. Ketua sidang beserta tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Insinyur Ketut Susilo MM dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan tim uji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ketua sidang membuka kembali sidang ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor Saudara Insinyur Ketut Susilo MM. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Insinyur Ketut Susilo MM dinyatakan dibuka kembali. Saudara Peminus atas nama Insinyur Ketut Susilo MM berdasarkan hasil rapat yudisium ujian promosi doktor dan setelah mempertimbangkan pertama, prestasi yang telah dicapai Peminus selama dalam pendidikan. Yang kedua, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Peminus dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, ketelitian dan ketekunannya dalam membaca kepustakaan. Kemudian, kemampuan Peminus dalam menarik kesimpulan yang bermakna. Cara Peminus mempertahankan disertasi, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Peminus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang telah dilakukan dalam ujian doktor tertutup dan segala peraturan dan wewenang yang ada pada program pasca sarjana Universitas Hindu Indonesia. Maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Peminus diterima. Dan dengan demikian saudara telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi ilmu agama dan kebudayaan serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Terima kasih. Selanjutnya kepada promotor yang turut mensukseskan keberhasilan saudara Dr. Insinyur Ketut Susilo MM mencapai jenjang pendidikan tertinggi, saya persilakan menyerahkan sertifikat pendidikan kelulusan doktor. Silakan Pak Prof. Penyerahan sertifikat predikat kelulusan doktor dan SK yudisium kepada doktor baru oleh promotor. Hadirin dimohon berdiri. Ada kamera apa Pak? 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Sambut. Ada kamera 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Hadirin silakan duduk kembali. Kepada Dr. Insinyur Ketut Susilo MM beserta keluarga dipersilakan mengambil posisi di hadapan pimpinan kita.
Kepada Dr. Susi Darmo beserta keluarga dipersilakan kembali ke tempat. Pembacaan pesan-pesan pelepasan doktor oleh promotor kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ibu Gege SHMU sebagai promotor dipersilakan.
dan juga kebetulan saudara mahasiswa juga Sandi Suciantia The Penyarikan Desa Bungaya. Saya ingat ketika memberikan kuliah, beliau masih tidak pakai kebaya. Pernah kebaya, pernah pakaian, masih telanjang dada. Ingat sih. Paduluan sane sampun rawuh, suksema. Pimpinan sidang yang saya hormati dan Dewan Penguji yang saya hormati, para undangan, tadi saya sudah dapat menyapa di senior Prof. Surya Dharma, Pak Dr. Rastedipe, mantan Wakil Bupati. Kebetulan juga ketika doktor saya promotornya, luar biasa. Ada Pak Nyoman Kulit, hadir juga beliau, yang setiap pagi sering ketemu jalan-jalan di UMHI. Rahayu Pak Kolonel. Terutama keluarga Bapak Dr. Susilo Dharma yang berbahagia, tadi sudah hadir jaya-jaya. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat asung kerta warga Nugraha Ida, kita bisa berkumpul di sini, terutama menyaksikan presentasi dari Bapak Dr. Susilo Dharma dalam keadaan sehat walafiat kita semua, dan acara berjalan dengan lancar. Puja dan puji syukur juga saya panjatkan pada Ida Sang Hyang Widi. Berkat bimbingan beliau, saya selaku promotor dengan Ibu Dr. Hidayu Sri Wahyuni selaku co-promotor bisa mengantarkan Bapak Dr. Ketut Susilo Dharma pada hari ini meraih jenjang pendidikan tertinggi. Hadirin yang kami hormati, guna meraih gelar doktor tentu memerlukan satu usaha yang tidak mudah, melalui perjuangan yang sangat melelahkan, membutuhkan keuletan, ketekunan, dan pengorbanan. Hal ini telah dilakukan oleh Bapak Dr. Ketut Susilo Dharma. Bagaimana keuletan Pak Ketut ketika bimbingan. Jadi selama setahun saya membimbing beliau dengan Ibu Dayu. Itu prosesnya memakan waktu yang cukup, tetapi apa yang kita diskusikan, apa yang kita sarankan cepat sekali direspon, cepat perbaikannya. Tolong Pak Ketut ini diperbaiki, ininya kurang, cepat. Tolong ini cari datanya, cepat. Tahapan ujian, masukan-masukan dari para penguji cepat sekali diperbaiki, sehingga dalam jangka waktu studi 2 tahun bisa selesai. Sama dengan Pak Ketut juga kemarin sudah promosi 2 tahun juga seangkatan. Mudah-mudahan temennya, ini ada Pak Wayan hadir, mudah-mudahan bimbingan saya juga segera bisa menyusul. Walaupun Pak Ketut saya tahu sibuk luar biasa, sibuk, termasuk juga beberapa usaha-usaha yang dilakukan, saya sering konsultasi. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti beliau, bisa memiliki usaha kafe. Untuk perjuangan beliau, raihan beliau, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Pak Ketut Susilo Dharma beserta keluarga.
Hadirin yang kami hormati, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan makna disertasi dari Pak Dr. Susilo Darmo. Walaupun tadi presentasinya luar biasa sudah disampaikan, jadi catatan saya ada beberapa hal makna yang saya dapat petik dari disertasi beliau. Yang pertama, penelitian yang dilakukan tidak hanya menunjukkan kemampuan analisis dan teoretik dari Bapak Dr. Susilo Darmo, tetapi juga kontribusi nyata pada pengembangan manajemen pemerintahan desa adat. Disertasi ini memberikan model indikasi manajemen khususnya untuk tipologi desa dan gunung yang nantinya tentu dapat dijadikan rujukan desa adat yang lain. Hasil penelitian ini barangkali nanti bisa memberikan rekomendasi bagaimana tata kelola desa adat, baik tata kelola pemerintahannya, tata kelola pendanaannya atau keuangannya, berorientasi dari hasil riset yang dilakukan. Yang kedua, penelitian ini menemukan pendekatan baru di dalam memahami manajemen desa adat dari perspektif ilmu administrasi dan organisasi modern, yaitu manajemen kompromi. Tadi disinggung juga Bapak Dr. Hadi Wijaya yang sekarang sudah melinggih, penelitiannya di Besakih tentang Pance Balikrama. Beliau juga menemukan manajemen sinergi. Kebetulan saya juga promotornya, manajemen sinergi di dalam upacara tersebut. Jadi ada manajemen kuno, manajemen modern, disinergikan. Yang kuno tidak boleh hilang dan memang harus seperti itu, tetapi juga harus mengikuti perkembangan. Ini luar biasa. Beliau juga Pak Ketut Susilo Darmo menemukan manajemen kompromi. Prinsip-prinsip manajemen modern dikompromikan tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal atau tradisi seperti religiusitas dan ritual. Tadi sudah banyak didiskusikan dengan penguji. Ketiga, disertasi ini membahas tentang modifikasi manajemen pemerintahan desa adat Bungaya. Adalah merupakan contoh konkret dari inovasi dan adaptasi dalam konteks pemerintahan lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, desa adat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangannya. Hal ini sejalan dengan semangat Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat, yaitu menguatkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan dari desa adat. Hadirin yang kami hormati, jujur saya sampaikan bahwa saya sangat bangga menjadi pembimbing Bapak Dr. Susilo Darmo, karena dalam perjalanan akademisnya, kerja keras, dedikasi dan semangat Pak Ketut dalam mengejar pengetahuan luar biasa. Bahkan sampai tadi ketika ujian terbuka, hadirin telah melihat baik presentasi dan taktis jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tajam dari para penguji. Walaupun sebenarnya pada ujian terbuka itu saya masih ingat pesan koprodi saya waktu S3 almarhum Prof. Muladi, bahwa ujian terbuka itu adalah ketoprakan gitu. Ketoprakan itu artinya asal bisa berdiri tegak di panggung ini tidak jatuh dan bisa ngomong pasti lulus. Karena lulusannya sebenarnya ujian tertutup gitu. Jadi beliau tidak hanya bisa ngomong dan tegak berdiri di sini, tapi jawabannya taktis, gitu. Luar biasa. Hampir semua penguji memberikan apresiasi terhadap jawaban-jawaban beliau. Nah, dari usaha-usaha itu, termasuk ujian tadi sudah diumumkan oleh pimpinan sidang bahwa Pak Ketut membuahkan hasil yang luar biasa, lulus dengan predikat cum laude. Bahkan tadi saya dengar dari
Pak Ketua itu hampir sempurna IPK-nya itu. Bukan hampir sempurna itu, jadi mungkin di transkrip bisa dilihat karena transkrip belum ditulis. Saya berharap temuan disertasi ini dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain, baik itu praktisi, akademisi, khususnya pemerintah desa adat, untuk terus mengembangkan dan memperbaiki manajemen pemerintahan desa adat. Saya juga berharap bahwa Pak Ketut Susilo terus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam praktik pemerintahan desa adat. Hadirin yang kami hormati, terutama Pak Ketut Dr. Ketut Susilo Darmo, izinkan sekarang saya menyampaikan sebuah pesan. Pak Ketut, sekarang Bapak sudah bergelar Dr. Jadi sudah disampaikan. Bapak adalah seorang intelektual dalam bidang ilmu agama dan kebudayaan. Perjalanan Bapak belumlah berakhir sampai di sini, karena seorang intelektual adalah seorang musafir untuk kebenaran. Janganlah Bapak pernah bosan memburu kebenaran dan berikan pencerahan. Ingat pula Bapak sekarang memiliki tanggung jawab sosial sebagai seorang ilmuwan. Apa itu? Yaitu menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, objektif, empati, serta jangan lupa pula memiliki keberanian melawan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Ini yang penting. Sekarang kejujuran, keberanian itu sudah menipis. Pak Ketut, Karl Marx adalah tipe intelektual sejati. Ia mengejar pencerahan atas kehidupan proletar yang ditindas oleh sang majikan. Marx tidak pernah lelah, walau kata-kata pedas menghiasi rona-rona kehidupan. Saya ingat guru saya, mentor saya ketika saya kuliah S3 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, almarhum Profesor Dr. Sri Rijeki Hartono. Beliau menyampaikan pesan, dan pesan itu saya teruskan kepada Pak Ketut. Beliau menyampaikan, ingatlah filsafat padi. Semakin Anda berisi, maka Anda sepatutnya semakin beruluk, bukan mendongak, menunjukkan kesombongan intelektual, dan jangan sekali-sekali menganggap rendah ilmu dan kemampuan orang lain. Nasihat ini sangat terbekas di benak saya. Sekali lagi Pak Ketut, selamat atas kelulusan doktornya, demikian juga kepada keluarga. Sekarang Pak Ketut sudah selesai kuliah, tentu istilahnya itu, karena pidato ini harus menyerahkan kembali kepada keluarga. Mudah-mudahan waktu yang tersisa selama ini, selama Pak Ketut menempuh studi, waktu ibu dan adik-adik putri beliau bersisa waktunya, sekarang sudah bisa berkumpul dengan baik, walaupun kemarin sudah berkumpul. Semoga lah Pak Ketut terus mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam karir dan kehidupan suami. Yang akhiri dengan menguturkan nama Santi, Om Santi, 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 Om. Sukses semua. Sidang Akademik Ujian Terbuka Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia dengan acara Ujian Promosi Doktor Saudara Insinyur I. Ketut Susilo Darmo MM diduduk oleh Ketua Sidang.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum sidang ujian terbuka ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Dr. Insinyur Iketut Susilo Dana MM adalah doktor yang ke-179 yang promosinya di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian dengan mengucapkan Om Dirgayastu Tatastu Astu Swa, sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Saudara Tutut Susilo Dharma dinyatakan ditutup. Terima kasih. Upacara selesai. Acara selanjutnya pengambilan foto dan pemberian ucapan selamat kepada Dr. Insinyur Iketut Susilo Dana MM. Kami persilakan kepada Dewan Penguji dan Dr. Insinyur Iketut Susilo Dana MM mengambil untuk foto bersama.